أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah mempercayakan saya untuk membacakan petikan cahaya iman perihal tujuan ibadah. Dalam kita memenuhi tugas ibadah sudah tidak perlu ragu lagi. Tinggal laksanakan perintah Allah, jangan ada keraguan lagi. Perlu diingat bahwa yang kita laksanakan ialah perintah Allah, bukan perintah manusia. Maka perlu diutamakan, takut kehabisan waktunya. Ibadah hukumnya wajib, tidak boleh ditunda, apalagi dilupakan. Nanti Allah murka. Hidup di dunia penuh dengan dosa, di akhirat sengsara lantaran tadi taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi wujud yang ketempuhan menanggung akibatnya. Bakal begitu jadinya tidak salah lagi. Sebab di awal Allah sudah ikrar, yang kufur tidak beriman, tidak mendapat kenikmatan, ada harta tidak bahagia, harta bertumpuk-tumpuk, banyak gundukannya, malah merepotkan, menyusahkan, merungsingkan, dirinya durhaka kepada Allah yang Maha Pemberi. Yang seperti ini sudah terlihat oleh Allah, dipisahkan. Yang beriman penuh syukuran dengan yang kufur ingkar kepada nikmat. Berpisah dengan sendirinya bagaikan minyak dengan air. Minyak, air. Tetap tidak bisa bersatu. Sebab itu bagi kita mulai sekarang dan seterusnya, jangan berdiam diri, betah di alam sementara. Alam nanti di akhirat dijalani selamanya. Ini juga perlu diperhatikan dan diusahakan menyiapkan bekalnya dari sekarang. Ya, dengan jalan beribadah, sebab alam akhirat pasti bakal kita jalani. Mau tidak mau harus dilakoni. Tidak bisa ditentang, sekalipun dengan kegagahan, keperkasaan, kekuatan, kesaktian, mati ya tetap mati. Sebab kunci rahasia itu hidup dan mati ada di tangan Allah. Nah, di sini kita mesti panjang ingatan, sadar dalam mentafakuri supaya kita mengerti membawa hidup di dunia guna di alam akhirat. Jangan pakai prinsip bagaimana nanti, apakah tidak terpikirkan waktu datangnya kematian. Tidak bisa diundur-undur seketika. Jika ajal datang menjemput, maka matilah. Sebab kematian bukanlah penyakit, tetapi kepastian dari Gusti Allah Ta'ala. Sebagai batas pemisah antara manusia dengan Allah yang tidak bisa disamakan. Jadi kematian tidak bisa disebut penyakit. Buktinya macam-macam penyakit ada obatnya. Tetapi masalah kematian di dunia ini tidak ada obatnya. Ini menjadi keyakinan bagi kita semua bahwa Allah Maha Kuasa atas segala di dunia dan di akhirat. Lantaran kita sudah memiliki keyakinan akan adanya Allah yang hak disembah dan diibadahi dengan sesungguh-sungguhnya oleh segenap jiwa, raga, dan segala yang dihasilkannya. Sebab kita tidak memiliki apapun kecuali Allah yang Maha memiliki,
Begitu pendirian kita yang tidak ada keraguan lagi pada Allah yang Maha Suci. Nyatanya kita beribadah kepadanya. Tujuan ibadah kita kepada Allah pada dasarnya ada 3 pokok. Yang pertama, ingin diampuni dosa perdosaannya. Yang kedua, ingin diterima iman Islam. Yang ketiga, ingin kembali kepada Allah, muli ke jati, mulang ke asal. Asal dari Allah, ingin kembali kepada Allah. Begitu yang jadi tujuan ibadah. Selanjutnya kita pasrahkan segala-galanya kepada Allah yang Maha mengetahui. Rasanya sebagian besar tujuan ibadah kita kepada Allah hanya itu sebab. Jika kita sudah diampuni dari segala dosa perdosaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin kita tidak akan menemukan kesulitan di dalam menjalankan kehidupan ini. Di dalam mencari nafkah untuk bekal ibadah akan lancar dan berkah selamat. Di dalam segala usahanya tidak akan terkena gelap hati. Lantaran sudah diampuni dari dosa, jadi yang menyebabkan gelap hati yang berakibat kegelapan di dalam segala usahanya dan pergaulan hidupnya semata-mata adalah lantaran masalah dosa. Adapun masalah iman, ini adalah hal yang penting untuk menentukan nasib kita di dunia dan di akhirat. Jadi sejak sekarang dan seterusnya wajib kita usahakan menemukan cara untuk menetapkan iman. Jangan sampai menyimpang dari Allah kepada selainnya, atau malah menambah-nambah iman kepada yang tidak ada di rukunnya. Ingat, dalam keadaan apapun, baik untung rugi, bagja, celaka, harus tetap iman kepada Allah. Jauhi larangannya dan laksanakan perintahnya, maka yang kuat dan teguh imannya kepada Allah, ibarat akar yang tidak kuat menopang tumbuhnya batang pohon, juga menghasilkan buah yang baik dan sehat. Begitu kiranya, iman seumpama akarnya, Islam seumpama pohonnya. Buahnya adalah akhlak kepada sesama hidup. Nah, iman Islam yang seperti ini yang bakal diterima oleh Allah, yang kuat dan teguh serta menyempurnakan pengabdiannya sesuai rukun dan syariat Islam. Juga memperlihatkan keelokan akhlak budi bahasa kepada sesamanya. Tentu saja yang berbuat seperti ini bisa kembali pulang kepada Allah. Sebab asal dari Allah kembali kepada Allah, yaitu sejak sekarang sudah berusaha mengembalikan utang janji kita bahwa di dunia harus ibadah kepada Allah Ta'ala. Begitulah kiranya tujuan ibadah yang menjadi dasar pokoknya. Secara garis besar adalah 3 hal tadi, supaya tidak sia-sia segala yang kita kerjakan. Jadi setiap pengabdian kita kepada Allah harus bergerak dan terjadi atas dasar tujuan ibadah itu, supaya mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama, ucapan terima kasih pada pembuat acara yang telah memberikan waktu. Dan saya juga kaget, langsung ditembak. Para ikhwan sadaya, sudah sepantasnya kita dan sangat harus merasa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keringanan, kekuatan iman sehingga bisa melangkahkan kaki bareng-bareng berkumpul di haflah mubarakah.
untuk menuntut ilmu sebagai bekal di perjalanan. Salawat dan salam yang tetap tercurah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan terima kasih yang sangat banyak kepada Om yang setia selalu hadir, yaitu Om J. Mudah-mudahan Om sekeluarga selalu diberi kemudahan dalam setiap urusan, selalu diberi keberkahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak luput pula orang tua saya, yaitu Om Ir. Mudah-mudahan yang selalu senantiasa dengan rasa sabar yang luar biasa menuntun kita semua, yang kadangkala yang dituntunnya itu buyar lagi lah bahasanya gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, mempermudah setiap urusan buat Om dan sekeluarga, dan juga untuk semua asisten pembina, segenap para pengurus, dan ikhwan wal akhwat. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kesehatan lahir batin, mempermudah setiap urusan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ikhwan sadaya, mungkin agak bingung juga mau apa yang diomongin. Cuman tadi ada sedikit obrolan sama Pak Ketua Kang Bani terkait masalah majelis, dan mungkin saya juga ditunjuk untuk berusaha mengabdilah, berbenah bareng-bareng untuk urusan majelis. Suka tidak suka, sadar tidak sadar, majelis ini sudah memberikan pelayanan kepada kita dengan penuh rasa kasih sayang. Ini dari pihak majelis bangunan ya. Kalau misalkan saya berbicara, ini saya majelis gitu. Tempat teduh, aman, nyaman gitu. Udah saatnya mungkin kita ada sumbangsi. Kalau majelis berbicara secara kejadian, genteng pecah, butuh sentuhan kasih sayang dari kita. Jeblos bawah kompor, tutupannya jebol, butuh sentuhan juga dari kita. Lihat kebun kemarin-kemarin di samping berantakan, alhamdulillah perlahan sedikit demi sedikit tadi dibenahin sama Mas Faimin. Udah kelihatan agak nyaman, sehingga kita datang itu lihat majelis, oh indah juga ya. Toren yang memang perlu pembersihan. Ya toilet, saya kadang-kadang agak nangis juga dalam hati. Lagi benahin toren tadi sama Kang Bani, Om Nay mau bersihin. Sedih gitu. Oh sampai-sampai mau bersihin gitu. Kan nggak, kurang etis lah, nggak pantas sebagai orang tua, masa harus turun. Maka dari itu saya hanya mengajak keikhlasan, keridhaan. Mungkin ada yang bisa meluangkan waktu, ada yang bisa meluangkan lah bahasanya, ataupun dalam waktu senggang di hari Sabtu bisa mungkin berangkat dari sono ngikut malam Sabtuan di sini, pagi-paginya kita bareng-bareng berbenah untuk majelis, beres-beres. Sore tadi geser kursi dikit, nah ada sarang semut api. Artinya kan di sisi lain majelis itu butuh sentuhan kita sebetulnya. Dia udah memberikan sumbangsi kepada kita. Jangan sampai ada pola pikir, maaf buat pribadi saya ini. Saya hanya berusaha untuk diri saya sendiri. Saya tidak mau ada rasa, berusaha menghilangkan rasa untuk mengandalkan. Oh ada Mang Mul. Mang Mul itu
pada hakikatnya manusia biasa kan, keterbatasan tenaga. Saya sendiri pun kalau pengen megang ini nggak bisa juga gitu. Artinya mungkin kalau samping kita benahin, dicangkul, tanamin apa, rumputnya bisa hilang, ditanemin apa, bareng-bareng gitu kan istilah. Ada 1-2 orang ataupun berkumpul masing-masing megang ininya disapu, karpetnya dikebut-kebut, ya lebih nyaman lagi lah kita. Kita itu ngajinya jadi lebih nikmat gitu. Artinya kan ada feedback, timbal balik dari diri kita, dari majelis ke kita, dari kita ke majelis. Intinya rasa kesadaran ini yang mesti kita tumbuhkan. Nggak bisa kita misalkan, oh ada Mang Mu, oh ada Kang Bani, oh ada ini, oh nggak bisa. Kita nggak bisa menaruh harapan kita itu terhadap di luar diri kita. Harapan itu harus ditumbuhkan dari diri kita sendiri. Bangun keinginan yang kuat untuk bisa merubah diri kita sendiri. Yang di luar dari diri kita itu memberikan jalan, nih jalan. Ya kalau harapannya terus-terusan didorong sama orang kan lama-lama dijontorin, mending pas tempatnya. Kalau misalkan dijontorinnya nyemplung jauh kan, artinya itulah. Mungkin memohon karena memang posisi saya di sini untuk berbenah buat diri saya gitu. Berusaha gimana sebaiknya majelis ini, bangunan ini ke depan, nyamannya gimana buat fasilitas kita. Saya hanya mengajak berbareng-bareng. Ya kerjaan mah nggak terlalu inilah, tapi ada rasa suatu kenikmatan kita berbareng-bareng ngaliwat, kan indah gitu. Kayak dulu ya Om ya di majelis Om waktu ngebangun itu luar biasa nikmatnya. Waktu zamannya Wa kan, pertama ngebangun berbareng-bareng, ada satu kenikmatan yang hilang gitu, yang ini kita tidak tersadarkan gitu. Di sini kita ngebangun diri kita sendiri untuk saling lebih dekat, saling lebih memahami, yaitu tuangkan di sini, berbenah untuk majelis diawali kayak karpet dikeput-keputin, dibersihin, mungkin bawa keluar atau disapuin. Terus dapur diapain, bawahnya dibenahin lagi. Yang di atas kalau boleh lihat ke atas, itu kotoran apa. Kalau 1-2 orang nggak kepegang, kasihan. Artinya beres ini datang ini, beres ini datang ini, beres ini datang ini. Makanya saya secara pribadi sebelumnya mohon maaf, kalau bisa ada keleluasaan waktu, insya Allah diberi kemudahan sama Gusti Allah, mungkin di hari Sabtu, ayo kita bareng-bareng berbenah buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain, buat diri kita sendiri. Sumbangsi kita terhadap majelis. Nggak bisa kita menunjuk ke orang, oh ada si anu, khawatir jadi dosa buat kita. Bahasa andalan itu khawatir jadi dosa buat kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.